Kesombongan akan membuat kita direndahkan. Orang yang sombong itu sasaran empuk iblis. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kunci iblis lari daripadamu adalah penundukan diri kepada Allah. Apa artinya penundukan diri kepada Allah? Taatlah pada firman Tuhan. Rendahkan hatimu di tangan Allah yang kuat. Supaya dia yang meninggikan engkau. Jangan gak butuh Tuhan di hidup ini. Jangan sok jagoan. Kalau kita tuh rendah hati. Gak perlu yang dilihat orang. Ada orang yang kelihatan kalau di depan orang lemah lembut, rendah hati. Wah, kalau di depan orang kelihatannya gitu. Tapi kalau ditegur marah. Rendah hati itu sikap di dalam. Jangan sok merendahkan hati tapi duduknya di puncak gunung. Well, rendah hatilah. Manusia gak bisa lihat kamu sombong apa enggak. Tapi Tuhan lihat, iblis lihat. Kalau kamu sombong, kamu akan jadi sasaran empuk iblis. Jangan kejar posisi. Karena orang-orang yang gak siap untuk posisi itu akan jadi sasaran iblis, kata firman Tuhan. Ada 7 gerbang roh jahat masuk ke hati kita. Yang pertama amarah dan kepahitan, iri hati dan dengki. Kemudian yang ketiga cinta uang dan pengkhianatan. Keempat bisikan pikiran jahat yang diterima dalam hati. Yang kelima itu kebohongan dan keserakahan. Keenam keras hati, tidak mau bertobat. Yang ketujuh kesombongan dan kemunafikan. Saya akan lanjutkan poin 5-7 kalau waktunya keburu. Kita lihat dalam Lukas 11 ayat 24-26 ini dasar firman-Nya. Kembalinya roh jahat, ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Yesus ngajarin kita bahwa roh jahat yang sudah keluar dari hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dosa-dosa kita akui dan dia menyucikan kita dengan darahnya dan memenuhi kita dengan roh kudusnya. Tapi kalau kita gak jaga hati kita, gak jaga hidup kita, roh jahat bisa kembali. Yang mengerti katakan amin. Dan saya berdoa tidak ada roh jahat yang kembali ke hidup kita masing-masing. Karena itu kita mesti ngerti apa sih 7 gerbang roh jahat ini. Supaya kita jaga hati kita. Tempat yang tandus dikatakan roh jahat itu mencari tempat yang tandus. Dry places yang artinya apa? Hati atau kehidupan yang tandus secara spiritual bicara tentang orang-orang yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Hatinya kering, tandus, tidak pernah dibasahi oleh hadirat Tuhan. Tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Dan tandanya apa? Orang itu tidak punya takut akan Allah dalam hatinya. Rumah yang kosong, tertata rapi, tersusun rapi. Bicara apa? Sebenarnya mungkin orang ini sudah pernah terima Yesus. Sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, makanya hatinya udah bersih. Tetapi kosong, bicara kekosongan rohani yang menjadi celah iblis kembali. Kenapa? Karena dia tidak jaga hatinya. Dan dia tidak jaga Roh Kudus yang merupakan kata firman Tuhan harta yang terindah yang harus kita pelihara. Yuk jaga hati kita dari yang pertama, kebohongan dan keserakahan. Jangan suka berdusta. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, kita baca sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau Anda suka berbohong, Anda berarti ngikutin suara si jahat di hatimu. Di dalam setiap kita, sudah penuh Roh Kudus sekalipun, sudah ngerti firman sekalipun, roh jahat masih suka berbisik. Makanya yang paling penting di hidup ini jaga kuping, jaga mata. Jangan biarkan orang membisikkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang kotor dan najis ke telingamu. Katakan amin. Jangan sampai ada perkara-perkara jahat yang dibisikkan ke telingamu. Karena itu masuk ke hatimu. Nah, iblis sumber segala dusta dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan dengerin dia. Makanya jadi orang Kristen jangan suka bohong. Ngakunya Kristen tapi tukang bohong kan gitu katanya. Jangan. Kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Lebih dari itu dari si jahat kata Yesus.
Siapa di sini yang masih suka bohong? Jangan angkat tangan. Tapi bertobat. Satu kali saya pernah dimintain interview. Bu Heni, bisa nggak tolong kasih kesan tentang pelayanan kami supaya saya bisa posting di sosial media. Saya lihat orang ini dan saya bilang gini, minta maaf banget. Kamu akan menyesal kalau saya yang diwawancara. Sebaiknya wawancara suami saya karena dia baik hati, lemah lembut gitu ya. Kalau saya akan ngomong yang sebenarnya. Masalahnya pelayanannya nggak bagus banget gitu. Masa suruh gue bohong? Saya kalau diminta orang endorse atau bantu promosi jualan, sampai saya posting itu di IG story, berarti saya mau bilang sama Anda, gue udah cobain ini enak banget. Tapi kalau saya makan dan tidak enak, jangan pernah minta gue posting. Karena saya nggak akan mau bohongin orang. Karena saya pegang prinsip, kita nggak boleh bohong. Saya selalu kasih nasihat ini, daripada kamu bohong, mending kamu bilang maaf saya tidak tahu. Jangan pernah mengatakan yang Anda tidak tahu pasti kebenarannya. Jangan sok tahu. Anda cukup bilang maaf saya tidak tahu. Hati-hati sekali mengeluarkan statement yang Anda tidak yakini. Lebih baik ngomong nggak tahu, lebih baik bilang maaf bukan urusan saya. Daripada Anda sok tahu dan bohongin orang. Jangan jadi anak iblis karena dia bapa segala dusta. Ada sebuah kisah di Alkitab tentang Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di mana mereka ini tuan tanah yang jual tanahnya. Mereka itu sepakat suami istri dengan sepengetahuan istrinya, ya. Bisa lihat di ayat ini, saya cerita aja. Ananias itu bohongin rasul-rasul bahwa dia jual tanah ini sekian. Saya nggak tahu angkanya berapa karena nggak disebut. Sepengetahuan istrinya. Lalu dia bawa hasil jual tanah yang sekian dia bilang itu ke kaki rasul-rasul. Waktu ditanya sama Rasul Petrus di ayat ketiga. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Wow, Rasul Petrus nih jangan main-main, peka banget dibohongin orang ya. Ayat 4 dibilang gini, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Wow, bohongin rasul langsung mati di tempat. Andai saya diurapi seperti itu, takut orang ketemu saya. Jangan ya. Enggak, tapi ngeri enggak sih zaman itu? Bohong mati. Saya mau bilang gini, puji Tuhan zaman sekarang enggak terjadi seperti ini. Kalau terjadi sampai hari ini, banyak yang mati di antara kita. Benar enggak sih? Pelajaran yang kita petik apa? Sampai kamu bohong, kamu mendustai Allah. Dan kamu mengizinkan iblis menguasai hatimu. Wow. Saya lihat di ayat berikutnya dibilang gini. Istrinya datang lagi ditanya, apakah benar kamu jual ini sekian? Istrinya jawab di ayat ke-8, betul sekian. Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, mati juga istrinya. Ngeri ya. Nah, saya mau kasih gambaran gini. Iblis masuk karena Ananias dan Safira bukan hanya berdusta. Dusta itu hanya tindakan yang muncul di permukaan. Tapi apa yang mendasari di hatinya? Keserakahan. Dia lihat gini, mungkin waktu pasarannya itu 9M, ternyata bisa dijual 10M, katakan gitu. Wah, lumayan ya. Sayang masa diserahin ke gereja semua. Baru dijanji loh. Kalau saya jual tanah itu, saya akan serahkan buat pembangunan gereja, misalnya gitu. Tapi begitu ternyata dijualnya lebih. Waktu udah lihat duit, hati orang bisa lain, bener gak? Gak jadi deh ngasih segitu, rugi banget.
Akhirnya dia bohong, dia bawa sebagian. Jadi yang mendasari adalah keserakahan. Kemudian ingat, dia bawa itu ke kaki rasul-rasul. Apa nih motivasinya? Haus pujian. Pengen dipuji. Orang itu kalau nyumbang bunyinya geruduk. Itu di depan orang. Coba kalau bunyinya kerincing. Itu nggak ada yang tahu. Coba cuma ngasihnya kecil, dikeremek-keremek. Alasannya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Soalnya malu. Coba ngasihnya segepok. Buk. Gede. Oh enggak Bu Heni, saya enggak kayak gitu. Are you sure? Sering kali kita terjebak. Pengen orang lihat kita ngasih banyak. Pengen orang tahu kita ngasih lebih. Banyak orang yang menjadi kecewa ketika perbuatan baiknya tidak mendapat pujian. Beberapa orang pernah bantu saya, kecewa. Kenapa? Kok Bu Heni gak menghargai? Gue udah bantu dia. Saya pernah cerita waktu saya masuk Kick Andy. Suami saya dimarah-marahin pengusaha yang pernah nyumbang ke Tangan Pengharapan. Waktu ditanya sama Andi Noya, uangnya dari mana? Kenapa Heni gak nyebut kita katanya gitu. Lah, gak mungkin dengan hitungan detik saya bisa sebut satu-satu yang bantu saya, betul gak? Dan sekedar catatan penting, dari 100% donatur Tangan Pengharapan, yang saya kenal paling 20. Selebihnya kan jemaat yang mungkin dengar, lalu digerakkan Tuhan memberi. Kalau Anda tahu, Bu Heni, siapa konglomerat? Gak ada yang gue kenal. Amin kalau ada. Tapi saya tahu pasti, yang nyumbang ke Tangan Pengharapan itu tidak terlalu besar, alias kecil-kecil. Kami diaudit sama Ben & Co. Mereka bilang gini, kamu enggak punya gajah-gajah, kamu punyanya semut-semut tapi banyak, dia bilang gitu. Yang nyumbang 50.000, 10.000, 100.000. Makanya waktu ekonomi mulai goyang, enggak gitu kerasa karena yang goyang perusahaan besar-besar. Yang ngasih kita rakyat kecil yang cinta Tuhan. Amen. Saya enggak bilang enggak ada yang ngasih yang gede. Satu MC cuma sekali seumur hidup saya. Jujur, saya enggak bohong. Seumur-umur gue hidup. Tapi sampai ada orang ngasih 100 juta tuh gue hitunginnya sampai 5 kali. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, bener nih. Artinya jarang banget gitu loh cuy. Serius deh. Makanya kalau kita tuh ngasih buat Tuhan yang tulus. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Kalau kita dapat pujian dari manusia, firman Tuhan bilang gini, engkau telah mendapat upahnya. Tapi kalau kamu memberi di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang akan membalasnya kepadamu. Yang artinya gini, kalau kamu tidak dapat terima kasih dari manusia, kamu tidak dapat pujian dari manusia, berkat balasan itu dari Bapa. Apa sih artinya diucapin terima kasih sama Ibu Heni? Emang saya bisa ngasih apa? Posting di Instagram. If you want it, you tell me, I'll do it. Masalahnya kan kita nggak selalu kepikiran gitu loh. Banyak yang saya tahu kalau udah ngasih, jangan bilang-bilang. Ya gue gak bilang dong. Tapi kalau ada yang, Bu posting dong di Instagram. Pasti saya posting, saya janji. Tinggal ngomong aja. Jadi ketika orang kecewa udah dipastikan. Hei, hatimu gak boleh haus pujian. Kenapa harus bohong sama rasul-rasul? Sekian. Karena dia mau bilang gini, gue udah ngasih segini nih. Ini celah buat iblis menguasai hati mereka. Karena keserakahan, karena haus pujian. Orang kalau ngasih, mungkin gembalanya gak tahu. Betul? Orang kalau niat cinta Tuhan dan benar-benar ingin nabur, hanya untuk Tuhan. Gak perlu kasih tahu Pak Jojo. Supaya jangan sampai Pak Jojo memandang Anda dengan tatapan berbeda juga gitu kan. Kan banyak orang pengen dihargai. Gue donatur besar di sini. Nah puji Tuhan belum ada. Ada yang mau daftar silakan. Anda kalau nggak percaya salah satu leader di ICI, bikin impact business community di ICI. Dia ngomong sama saya, siapa tahu gue bisa ngumpulin donatur-donatur YTP di situ, dia bilang gitu. Donatur Tangan Pengharapan. Saya ketawain dia. Begitu dia bikin berapa kali dia datengin saya. Nggak ada tuh.
Saya bilang yang benar-benar tulus memberi gak akan muncul. Amen. Yuk jaga hati. Jangan serakah, jangan haus pujian. Yang ada kita malah mendustai Tuhan. Celah iblis masuk. Yang berikutnya, gerbang roh jahat ke hati kita adalah keras hati. Enggak mau bertobat. Kalau orang tuh enggak mau bertobat, bukan karena pengkhotbahnya enggak becus khotbah, bukan karena firman Tuhannya kurang keren, tapi semua sikap hati kita. Ibrani 3 ayat 13 kita baca sama-sama. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Artinya apa? Selama masih ada kesempatan, yuk bertobat. Jangan kerasin hati. Yuk pandang kanan kirimu, tobat yuk. Selama masih ada kesempatan, mari bertobat. Nah, tadi saya bahas soal hati yang kosong, rumah yang kosong, tersapu bersih. Kenapa keras hati tidak mau bertobat membuat iblis masuk ke hati kita adalah ini. Sebelumnya Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, didoakan penuh Roh Kudus, harusnya ada Roh Kudus di hatimu. Tanda orang punya Roh Kudus di hatinya adalah dia mudah terima firman Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan dan dia mudah bertobat. Karena salah satu karya Roh Kudus di hidup kita adalah menginsyafkan manusia akan dosa. Katakan amin. Nah, ketika orang itu keras hati, ini yang bikin Roh Kudus meninggalkan dia. Kenapa bisa gitu? Karena menghujat dan mendukakan Roh Kudus. Dosa yang tidak terampuni dalam Matius 12, Yesus mengajarkan di ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hujat terhadap Roh Kudus adalah ketika kita menolak terus-menerus secara sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus serta karyanya yang menginsyafkan kita akan dosa. Jadi ketika Anda bikin salah, Anda bikin dosa, Roh Kudus berbisik dan bilang gini, jangan lakukan itu. Jangan hianati pasanganmu. Jangan mencuri. Jangan korupsi. Jangan berdusta. Jangan ngomongin orang. Jangan menjatuhkan orang lain. Jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan hakmu. Roh Kudus itu pasti bisikin kita. Tapi kalau kita secara terus-menerus menolak dengan sengaja pimpinannya dalam hati kita, segala karyanya yang ingin menginsyafkan kita dari dosa, kita keras hati, gak mau bertobat, terus melukai Roh Kudus, itu yang dinamakan menentang Roh Kudus. Apa yang terjadi orang-orang yang menentang Roh Kudus? Roh Kudus akan pergi dari hidupnya. Seperti Roh Allah meninggalkan Saul yang tidak taat. Demikianlah Roh Kudus akan meninggalkan orang-orang yang selalu tidak taat dan menentang dia, menyakiti hatinya. Mungkin tidak serta-merta saat itu Roh Kudus tinggalkan kita. Tapi dia akan berusaha membimbing kita terus. Tapi orang yang secara terus-menerus mengeraskan hati, gak mau dengar pimpinan Roh Kudus, lama-lama Roh Kudus sudah tidak terdengar lagi. Dan orang-orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam yang namanya cawan murka Allah. Saya pernah khotbahkan tentang cawan murka Allah. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, perhatikan orang yang keras hati itu gak mau tobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Apa artinya murka Allah? Orang itu dibiarin binasa. Dibiarin aja mengikuti keinginannya akan dosa. Dibiarin ngikutin pikiran yang terkutuk. Roh Kudus udah gak mau lagi ngingetin dia.
dan Roh Kudus akan meninggalkan dia. Ibrani 10 ayat 26 kita baca sama-sama. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyatnya akan menghanguskan semua orang durhaka. Inilah cawan murka Allah. Jangan sampai terjadi. Roh Kudus udah gak mau lagi ngingetin kita. Menyerah dan pergi tinggalin kita. Roma 1 ayat 28. Di dalam cawan murka Allah yang terjadi adalah ini. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Aduh, jangan sampai. Jangan sampai mengeraskan hatimu, gak mau bertobat. Sampai Roh Kudus sudah gak mau lagi ngingetin kita lagi. Hati yang kosong, karena sudah gak ada Roh Kudus di dalamnya, akan menjadi sasaran empuk untuk roh jahat kembali, dan bukan dia sendiri, dia dikatakan membawa 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia masuk sama-sama ke situ. Makanya keadaan orang itu lebih parah dari sebelumnya. Di dalam Lukas 11 ayat 24 ketika dikatakan ketika roh jahat pergi dari seseorang, itu bahasa Inggrisnya ini. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest. Perhatikan kata ini, unclean spirit. Yang artinya roh kenajisan. Roh tidak murni. Unclean spirit, roh najis. Paling suka sama orang-orang yang mencintai perkara-perkara najis dan kotor. Ingat, roh Allah yang kudus adalah Allah yang kudus di batin kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan, beda banget. Roh jahat itu roh kenajisan. Sedangkan Roh Kudus adalah roh yang kudus. Bagaimana mungkin kalau kita mau Roh Kudus diam di hati kita, tapi kita mencemarkan hidup kita dengan kenajisan? Sama aja, Anda secara tidak langsung ngusir dia pergi dari hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita sadar bahwa roh Allah yang kudus diam di hati kita, harusnya kita jaga dong hidup kita dalam kekudusan, ya apa enggak? Mencemarkan diri kita dengan perkara-perkara najis dan kotor, sama aja ngusir dia pergi. Dikatakan bahwa maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula karena roh jahat itu bawa teman-temannya. Nyambung sama 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 kita baca sama-sama. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Sama persis? Ini yang dinamakan kalau kita sudah terima Yesus, Roh Kudus sudah memenuhi hati kita, tapi kita tidak jaga hidup kita, kita balik lagi sama dosa. Kita berkompromi dengan dosa dan segala perkara najis. Lihat, roh jahat masuk, keadaan kita lebih buruk dari semula. Ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Sama-sama. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Katakan, saya bukan anjing, saya bukan babi. No, say it to yourself. Supaya Anda ingat. Kata-kata ini biasanya kalau keras orang jadi ingat gitu loh. Kalau Anda ngerti, I'm not a dog, I'm not a pig, don't live like one. Jangan hidup seperti binatang yang suka tempat-tempat kotor. Yang makan muntahnya lagi. Kita harus hidup kudus. Dan jangan pernah menodai hidup kita, mencemarkan diri kita. Dan kembali ke dosa kita yang lama. Kita harus hargai kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Yang mau katakan amin.
Saya sudah ditebus, tidak boleh hidup dalam dosa terus. Katakan amin. Yang terakhir, gerbang roh jahat masuk ke hati kita itu kesombongan dan kemunafikan. Matius 23 ayat 12. Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Percayalah, iblis mau kita direndahkan. Iblis itu kerjaannya menghancurkan, membinasakan, mempermalukan. Yang setuju katakan amin. Dan iblis senang kalau kita sombong. Iblis sendiri jatuh karena kesombongannya. Ia memakai kesombongannya untuk menjatuhkan manusia juga. Anda tahu dalam firman Tuhan, Lucifer pernah menjadi malaikat yang sangat dekat di hadirat Allah. Tapi karena kesombongannya, ia dibuang ke tempat yang paling bawah. Dalam Yesaya 14 ayat 12 kita baca sama-sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lihat, ini bicara soal Lucifer. Seorang malaikat penyembah, jago katanya main alat musik. Kalau digambarkan Lucifer itu punya semua alat musik di tubuhnya, suaranya terindah. Makanya hati-hati pelayan Tuhan di panggung, di mimbar. Ini kalau nggak jaga hidup benar-benar nih, Lucifer aja jatuh apalagi kita, amin. Dia jatuh karena ingin menyamai yang maha tinggi. Kesombongan akan membuat kita direndahkan. Orang yang sombong itu sasaran empuk iblis. Dalam 1 Timotius 3 ayat ke-6. Dengan judul perikop, syarat-syarat penilik jemaat. Jadi kalau ngangkat orang jadi pengerja atau pemimpin di gereja, harus hati-hati. Di ayat ke-6 dibilang gini, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang kalau sombong itu sasaran empuk iblis. Kemudian di ayat yang ke-7 dibilang gini, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ada dua hal di ayat ini. Yang pertama soal kesombongan menjadi sasaran empuk iblis. Yang kedua, punya nama baik di luar jemaat supaya dia tidak digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Artinya apa? Kemunafikan. Nah, tinggi hati kita tahu pasti membuat orang membuka celah hatinya untuk iblis masuk. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6-7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ke-7 sama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kunci iblis lari daripadamu adalah penundukan diri kepada Allah. Apa artinya penundukan diri kepada Allah? Taatlah pada firman Tuhan. Rendahkan hatimu di tangan Allah yang kuat. Supaya dia yang meninggikan engkau. Amen. Jangan gak butuh Tuhan di hidup ini. Jangan sok jagoan. Saya nih orang yang paling ngerasa gak layak. Makanya saya heran kenapa Tuhan pilih saya. Waktu saya mulai dipakai Tuhan. Hal pertama yang saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan kenapa saya? Kenapa gak suami saya aja? Saya ketakutan. Karena saya tahu dengan ketenaran akan datang banyak tantangan. Saya tuh gak pernah bohong-bohong kalau cerita. Di mimbar ini asli yang saya hidupin, yang saya khotbahin. Saya nangis, saya bilang Tuhan kenapa saya? Kenapa gak Jojo aja? Takut saya tuh. Saya ketemu pendeta senior. Zaman saya kecil dia udah KKR. Dia ketemu saya bilang gini. Henny, kalau Jojo om paham. Tapi ini Henny, dia bilang gitu.
Anda bisa kebayang di mata manusia tuh saya nggak dianggap. Persis yang dialami Daud. Waktu Nabi Samuel mau mengurapi raja, Nabi Samuel lihat kakaknya Daud. Ganteng, tinggi, gagah, perkasa. Dalam hati dia bilang gini, udah pasti ini yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan pandang parasnya karena aku telah menolak dia. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi Tuhan melihat hati. Daud kecil, gak ada tampang gagah, gak ada. Tampang raja gak punya. Dia orang kecil, cuma ngangon domba. Hitam, merah-merah kayak saya gitu lah. Kemerah-merahan pakai blush on. Dengar baik. Saya merasa kecil dan tidak mampu. Tapi Roh Kudus bilang gini sama saya. Rohku di dalammu lebih besar. Saya tahu bahwa dari kecil sampai besar, saya sering dihina orang. Saya sering direndahkan. This is real. Saya gak bohong. Selalu dihina, heran. Orang tuh lihat gua tuh langsung hina gitu. Karena latar belakang gak bagus kan keluarga gitu. Gak kaya raya juga gitu kan. Tapi Tuhan pilih saya. Bukan apa yang manusia lihat. Tapi Tuhan menghargai hati saya yang mengasihi dia. Amen. Dan saya percaya gini. Kalau kita tuh rendah hati. Rendah hati tuh gini. Gak perlu yang dilihat orang. Ada orang yang kelihatan kalau di depan orang lemah lembut, rendah hati. Wah, kalau di depan orang kelihatannya gitu. Tapi kalau ditegur marah. Rendah hati itu sikap di dalam. Amen. Jangan sok merendahkan hati tapi duduknya di puncak gunung. Enggak. Well, rendah hatilah. Manusia gak bisa lihat kamu sombong apa enggak. Tapi Tuhan lihat. Iblis lihat. Kalau kamu sombong, kamu akan jadi sasaran empuk iblis. Jangan kejar posisi. Karena orang-orang yang gak siap untuk posisi itu akan jadi sasaran iblis, kata firman Tuhan. Yang terakhir, jangan hidup dalam kemunafikan. Kenapa dikatakan bahwa penilik jemaat itu harus punya nama baik di luar jemaat? Karena kebanyakan begini, reputasi orang di dalam gereja sama di luar gereja suka beda. Biasanya di dalam gereja baik. Tapi di luar gereja, luar biasa. Nah, dikatakan kita harus memastikan kita punya reputasi yang baik di tengah masyarakat. Di tengah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jangan di gereja kelihatan rohani, tapi kalau di jalanan udah kayak setan. Kalau marah sama orang buka jendela, "Hei, kurang ajar loh." Ngomong jorok lagi. Siapa di sini yang begitu? Jangan angkat tangan, bertobatlah. Di gereja, haleluya, amen, nyanyi kenceng, nangis. Tapi kalau kerja malas, tukang bohong, cipua orang, nipu, makan duit orang, korupsi, makan suap. Ini yang kata firman Tuhan, harus punya reputasi baik di luar jemaat. Artinya gini, justru hidup kita harus jadi kesaksian di dalam dan di luar. Gak boleh munafik, amin. Ada orang yang menghakimi saya bilang gini, aslinya gak begitu, gue pengen tanya emang kayak gimana? Lah kalau gue di mimbar aja berani marah, apalagi di luar sana berani lebih marah. Kebalikan justru. Di mimbar saya berani ngomong keras, kalau di luar mimbar saya lebih sabar, aneh. Karena saya malas berantem sama orang. Bisa berantem, kalau saya mau berantem saya bisa. Orang jahat sama saya bisa lawan, bisa. Ngikutin hati, pengen gue hajar. Tapi cuma satu yang menjaga saya. Saya hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Amen, saya akhiri. Matius 23 ayat 28, Yesus bilang gini, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus memperingatkan kita, pertobatan itu bukan tampak luar. Pertobatan itu di dalam batinnya. Anda harus bertobat sungguh-sungguh dari hatimu. Bukan cuma kelihatan tampak luarmu. Rendah hati itu bukan cuma apa yang dilihat orang. Tapi sikap hatimu yang mau tunduk sama Allah.
Biarpun sakit, biarpun kamu dilukai, kamu taat sama Tuhan. Kamu tetap hormat sama orang tuamu yang gak jadi teladan. Kamu tetap menghargai orang-orang yang mungkin mandang rendah kamu. Kamu tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti kamu. Kamu mampu mengampuni meskipun orang sudah memperlakukan kamu dengan tidak adil. Itu penundukan diri kepada Allah. Bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Yang mau katakan amin. Saya akhiri, ingat baik, jaga hatimu. Karena 7 gerbang roh jahat ini akan membuat iblis masuk ke hati kita. Yang paling saya tekankan hari ini adalah kebohongan dan keserakahan. Keras hati tidak mau bertobat dan kesombongan dan kemunafikan. Yuk jadi orang yang real di mata Tuhan. Kita doa. Kasih karunia Tuhan menolong kami menghidupi firman-Mu. Supaya hidup kami senantiasa jadi saksi kemanapun kami pergi. Biarlah oleh kuasa darah-Mu kami disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami minta Roh Kudus memenuhi hati kami. Dan kami mau Tuhan supaya kami dipimpin oleh Roh-Mu. Yang senantiasa mengingatkan, menasehati dan menginsyafkan kami akan dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.